Shalom, selamat pagi adik-adik. Sampai berjumpa kembali bersama saya Kakak Lena pada hari ini, Minggu tanggal 8 November 2020. Iya adik-adik, kita akan mulai dengan ibadah sekolah minggu di saat pagi hari ini. Mari Kakak mengajak kita semua menyiapkan hati, menyiapkan kehidupan kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, buat adik-adik yang di rumah, kakak ajak bangkit berdiri. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita mengangkat lagu pujian yang berkata, Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ucap terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar dan burung bernyanyi, bertambah indahnya. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawabnya. Ku jawabnya ya. Ku jawabnya ya. Ku jawabnya Tuhan. Ku jawabnya Tuhan. Ku jawabnya ya. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus kami yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk setiap cinta yang Tuhan berikan buat kami. Di saat ini, di pagi hari ini, di minggu yang baru Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, kami mau mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman. Ibadah sekolah minggu kami di saat pagi hari ini, dari awal sampai berakhirnya, boleh jadi seturut dengan kehendak Bapa sendiri. Hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Iya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengangkat lagu pujian yang berkata, Hati yang gembira adalah obat. Kita mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang gembira, biar Tuhan berbicara kepada kita dengan sukacita juga dan luar biasa. Kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan terdapat di dalam Kitab Roma. Kitab Roma pasal 12 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-21. Sekali lagi Kitab Roma pasal 12 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-21. Judul pembacaan yang ada di dalam Alkitab adik-adik sekalian dan Alkitabnya kakak juga
adalah nasihat untuk hidup dalam kasih. Kalau sudah dapat, sebelum kita baca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau membaca, kami mau merenungkan firman-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus menolong kami agar kami dapat mengerti dan kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Iya, kakak akan membacakan dan adik-adik yang ada di rumah bisa mengikutinya di dalam Alkitab masing-masing. Roma pasal 12 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-21 dengan judul Nasihat untuk Hidup dalam Kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah Hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya adik-adik, minggu lalu juga kakak masih cerita tentang surat Paulus. Waktu minggu kemarin itu surat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Kali ini masih tentang surat yang sama dari orang yang sama, yaitu Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Nah, surat ini dituliskan kepada jemaat di Roma karena waktu itu Rasul Paulus rindu sekali untuk ke jemaat yang ada di Roma, tetapi waktu itu dia belum sempat untuk pergi ke jemaat di Roma, makanya dia menuliskan surat Roma ini kepada jemaat yang ada di Roma. Tujuannya apa? Untuk menguatkan mereka, untuk menasehati mereka, dan untuk tetap memberikan mereka semangat, tetap hidup dalam kebenaran dan tetap percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, untuk hari ini ada beberapa poin penting yang terdapat dalam bacaan kita ini buat kakak dan buat adik-adik sekalian sebagai orang-orang yang percaya. Nah, ciri atau salah satu ciri tanda dari orang-orang percaya atau orang-orang yang hidup takut Tuhan adalah hidup di dalam kasih. Dari judulnya saja ini sudah ketahuan. Nasihat untuk hidup di dalam kasih. Sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita wajib dan kita harus hidup di dalam kasih karena Tuhan sudah memberikan contoh, sudah memberikan bukti bahwa Allah sangat mengasihi kita sehingga Dia memberikan anaknya Yesus Kristus untuk menebus dosa kita. Jadi hidup dalam kasih itu adalah karakter dari Allah sendiri, dari kehidupan Allah sendiri yang Dia berikan kepada kita, sehingga Dia mengajarkan kepada kita sebagai anak-anaknya
untuk hidup di dalam kasih sebagaimana seperti apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan kita. Nah, ada beberapa hal yang akan kakak dan adik-adik sama-sama belajar di saat ini, yaitu yang pertama adalah di sini kakak sampaikan bahwa yang pertama itu kasih jangan pura-pura. Contohnya seperti begini. Jadi kalau kita mengasihi orang tuh jangan pura-pura, tipu-tipu kasih yang begini, tapi sebenarnya kita tidak tulus. Jadi kalau kita mengasihi itu, kita harus mengasihi dengan segenap hati, mengasihi dia, benar-benar mengasihi teman, mengasihi sesama, mengasihi adik, mengasihi kakak, mengasihi orang tua atau siapapun yang ada di sekitar kita, kita mengasihi dia dengan tulus. Dan jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Terus yang kedua itu yang kedua adalah ada di ayat 10. Hendaklah kita mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi kita saling menghormati. Jangan tunggu mau dia dulu yang hormati saya baru saya menghormati dia. Tidak, tetapi siapapun yang kita jumpai atau kita temui, entah itu anak kecil, entah itu teman kita atau orang yang lebih tua dari kita harus menghormati, kita harus memberikan salam. Kalau kita bertemu di pagi hari, kita kasih selamat pagi atau selamat siang kepada siapa saja. Nah, terus yang ketiga itu janganlah kerajinan kita kendor. Apalagi sekarang nih. Yang ketiga tuh kita harus tetap rajin. Sekarang nih kan pastinya adik-adik banyak tugas di rumah. Kalau tugas terlalu banyak, pasti sudah rasa malas, capek, bosan. Tetapi firman Tuhan kasih ingat lagi di saat ini bahwa kita harus tetap rajin mengerjakan apa yang diberikan kepada kita. Tugas-tugas di sekolah kita harus tetap mengerjakan. Jangan patah semangat, jangan putus asa, tetap bersemangat untuk mengerjakan tugas. Jadi ini adalah tanda kalau kita itu hidup di dalam kasih, kita tetap mengerjakan segala sesuatu dengan sukacita. Dan yang keempat adalah kita tetap bersukacita. Keempat adalah bersukacita, terus sabar. Harus sabar. Biasanya nih kalau tugas sudah banyak, tidak sabar, pasti semua sudah biar mama yang kerja saja sudah, atau bapak yang kerja saja sudah. Padahal mama dan bapak juga punya kerja. Tetapi tetap kita sabar, tetap kita mengerjakan segala sesuatu dengan sukacita. Tugas-tugas yang diberikan oleh bapak dan ibu guru, kita tetap setia, kita tetap taat, sabar untuk mengerjakan tugas-tugas itu dengan sukacita. Tadi yang keempat. Yang kelima, kita membantu orang lain. Kita tetap membantu orang lain dalam situasi atau keadaan apapun. Kalau ada teman kita atau saudara kita yang minta bantu, kita tetap bantu mereka. Terus yang keenam itu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita tetap, sekalipun orang buat yang tidak baik ke kita, atau orang pukul kita, atau marah kita tidak boleh balas, tetapi kita tetap berbuat kebaikan kepada teman kita atau kepada siapapun yang buat kejahatan kepada kita. Dan yang ketujuh adalah yang ketujuh di ayat 21. Jangan kita kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Tadi di poin 6 sudah kakak sampaikan, kita tetap berbuat baik kepada siapa saja, sekalipun kita disakiti, tetap kita berbuat baik. Terus yang ketujuh ini, dalam situasi sekarang ini, situasi COVID ini, kita harus kita tetap berbuat kebaikan pada kebenaran-kebenaran yang sudah diajarkan oleh
Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, demikian firman Tuhan yang kakak sampaikan. Ada 7 hal penting tadi yang sudah kakak sampaikan. Kiranya itu mau menjadi bagian dalam kehidupan kakak dan kehidupan adik-adik. Dan itu mau kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Kiranya Roh Kudus mau menolong kita untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Ya, adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Kita menyanyikan lagu pujian yang berkata, berilah yang baik. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar. Firman-Mu tetap terus mengingatkan kami untuk tetap hidup dalam kasih, dalam situasi dan keadaan apapun. Terima kasih Tuhan. Sebagai rasa syukur kami, rasa sukacita kami Tuhan, kami memberikan persembahan. Kiranya Tuhan mau memberkati persembahan ini untuk bisa membantu pekerjaan-Mu di jemaat kami, Efrata Wosi, khususnya sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat setiap adik-adik sekolah minggu. Tuhan memberkati kehidupan mereka, orang tua mereka, di pendidikan mereka. Tuhan berkati mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa juga buat kakak-kakak pengasuh. Tuhan memberkati buat jemaat kami, Efrata Wosi. Tuhan memberkati dari ketua PHMJ sampai kepada majelis, penatua, dan unsur-unsur. Tuhan memberkati. Biarlah kami tetap berpengharapan, kami tetap bersandar kepada Tuhan dalam situasi apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kota kami, tempat di mana kami tinggal. Kiranya Tuhan mau memberkati dan Tuhan mau menolong serta menjaga kami. Inilah doa kami Bapa. Kami akan mengakhiri ibadah kami di saat ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan. Inilah doa dan syukur kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Iya, kita akan mengakhiri ibadah di saat pagi hari ini. Adik-adik kakak ajak bangkit berdiri dan kita sama-sama menyanyikan lagu pujian yang berkata Bapa terima kasih dalam sikap doa.